Baiklah, kami akan masuk di sesi tanya-jawab, yaitu pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan publik fluent yang akan dijelaskan oleh Hani? Nilai publik mengacu pada nilai yang diciptakan oleh pemerintah melalui peraturan layanan, hukum, dan tindakan lainnya. Selanjutnya, apa saja nilai-nilai publik? Asni, Nilai-nilai kami publik. 1. Masyarakat yang sejahtera yang bebas dari kemiskinan. 2. Pemerintah yang bebas dari korupsi. 3. Menjaga hak-hak asasi dan martabat manusia. 4. Menginspirasi masyarakat untuk melihat budaya yang dimiliki. Baik, apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah segala sesuatu dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan pertimbangan setiap individu Oke, bagaimana pelayanan publik yang ada di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Irmayani? Dipersilahkan. Baik, kondisi pelayanan publik di Indonesia saat ini masih sangat buruk karena masih diwarnai dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam pelayanan publik juga masih pada dengan kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengingatkan para birokrasi untuk bekerja lebih profesional lagi. Baik, ada berbagai perlu dalam administrasi publik. Sebagai administrasi publik, bagaimana pandangan terhadap nilai tersebut, Irmayani? Nilai yang terdapat pada pendekatan manajemen atau tradisional adalah ekonomis, efektif dan efisien. Nilai yang terdapat pada administrasi publik adalah 1. Menentukan apa yang dapat ditentukan oleh pemerintah secara proper dan berhasil. 2. Bagaimana pemerintah dapat hal tersebut dengan efisien yang tinggi dan biaya yang kurang. Nilai yang terdapat pada pendekatan manajemen adalah aktivitas biaya respon kepada konsumen atau masyarakat. Nilai yang terdapat pada pendekatan politik adalah keterwakilan atau keberagaman, responsif, dan akuntabilitas. Dalam segitiga strategi untuk organisasi publik harus memenuhi 3 unsur, yaitu legitimasi dan dukungan, kemampuan operasional, dan substansial. Coba jelaskan. 1. Legitimasi dan dukungan berarti menjadi sah dan berkelanjutan secara politis, yaitu menarik untuk banyak waktu, dukungan, dan sumber daya bersamaan dari lingkungan yang memberi otorisasi, artinya dari pemangku kepentingan politik dan lainnya diambil secara keseluruhan dengan alasan pengakuan atas kekuasaan diferensial mereka. 2. Kemampuan operasional dapat diartikan secara operasional dan administratif. Layanan dilakukan yaitu dapat dilakukan dengan tersedia kemampuan organisasi dan eksternal yang dibutuhkan untuk memproduksinya. Dalam hal ini yaitu menarik dan mengelola sumber daya operasional yang diperlukan untuk memenuhi hasil yang diinginkan, yaitu nilai publik.
Peran manajer publik tidak hanya sebagai pegawai pasif yang membantu birokrasi di dalam organisasi, tetapi juga sebagai aktor aktif dalam mengelola aset dan kombinasi paling cerdas untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada warga negara. 3. Nilai substansial dalam segitiga strategi yang dikembangkan, nilai ditunjukkan untuk menciptakan sesuatu yang secara substansial berharga atau nilai publik. Terima kasih atas jawaban dari Irmayani. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang dikemukakan oleh Adros tentang peran public value dalam kebijakan publik yang ditujukan kepada Anissa Mandayani? Baik. 1. Political values. 2. Organization values. 3. Personal values. 4. Policy values. 5. Ideological values. Baik, apa yang dimaksud dengan ideological value? Ideological value nilai ideologis yang mereka anut untuk mendasari kebijakan publik yang akan mereka buat. Misalnya, perumus kebijakan publik di Cina akan menggunakan ideologi komunisme dan sosialisme sebagai landasan kebijakan publiknya. Di Amerika, perumus kebijakannya akan menggunakan nilai ideologi liberalisme dan kapitalisme. Dan perumus kebijakan di negara kita menggunakan ideologi Pancasila dalam perumusan kebijakan publik. Oke. Apa saja yang dilakukan oleh Benedikto 2011 tentang nilai publik yang memiliki makna yang melebihi koordinat pasar dan mempertimbangkan faktor politik dan sosial? 1. Nilai ekonomi yaitu nilai tambahan dalam ranah publik karena membangkitkan aktivitas ekonomi dan lapangan pekerjaan. 2. Nilai budaya dan sosial yaitu nilai tambahan dalam dalam ranah publik karena berkontribusi dalam modal sosial, persatuan sosial, hubungan sosial, identitas budaya, kesejahteraan individu, dan pemerataan mutu atau level, perlindungan dan promosi keanekaragaman budaya. 3. Nilai politik yaitu nilai tambahan dalam ranah publik untuk menstimulus atau merangsang dan menopang diskusi yang demokrasi melalui keterlibatan aktif dan komitmen masyarakat. 4. Nilai pendidikan yaitu nilai tambah dalam ranah publik melalui penggarisbawahan peluang pendidikan formal maupun informal. Tambahan pengetahuan, kemampuan, dan kapasitas untuk bertindak sebagai masyarakat pengadu, penginformasi, pelapor. 5. Nilai ekologi yaitu menambah nilai pada ranah publik dengan mempromosikan pembangunan berkelanjutan, mengurangi polusi, limbah, dan pemanasan global. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud kultur dalam nilai birokrasi? Kultur atau budaya secara etimologi berasal dari kolore yang artinya mengerjakan atau mengelola. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kultur diartikan sebagai peradaban, adat, dan etika. Jadi kultur adalah suatu cara hidup yang berkembang dan memiliki bersama oleh sebuah kelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi. Birokrasi berasal Mejankat yang berarti pemerintah. Pada mulanya, istilah ini digunakan untuk menunjuk pada suatu sistematika kegiatan kerja yang diatur atau diatur oleh suatu kantor melalui kegiatan-kegiatan administrasi. Sekian, itulah hasil presentasi kami dari jawaban.
Apabila mungkin maafkan atas kerjasama kalian semua, Rumayani, Anissa Mandayani, dan Hasniha. Terima kasih sekali lagi, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.